Buat sobat investor semua, pastikan kalian mungkin entah sebagian daripada kalian ingin membeli PS5 ya kan, karena memang PS5 juga sempat hot juga kan beberapa waktu terakhir, dan mungkin kalian butuh hiburan gitu terus pengen beli PS5. Nah, di video ini gue akan coba memberitahu ke sobat investor semua cara membeli PS5 dengan kalian rutin berinvestasi reksadana di Robo-Advisor. Penasaran datanya seperti apa dan bagaimana caranya, money manajemennya seperti apa? Simak videonya setelah yang satu ini. Jadi begini sobat investor, bagaimana sih caranya? Oke, sebelum ke sana, gue akan coba disclaimer dulu ya. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, nah gini sobat investor ya. Gua kan melakukan riset dulu ya sebelum gua untuk jelasin di video ini juga. Gua harus tahu nih kira-kira harga PS5 berapa sih gitu. Nah, ternyata berdasarkan data yang gue dapat, harga PS5 itu sebesar 13.499.000. Oke lah, kita buletin jadi 13.500.000. Berarti kalian sekarang udah tahu nih, dana yang harus kalian kumpulkan itu sebesar segini. Nah, kira-kira kemampuan kalian seperti apa? Itu adalah pertanyaan kedua. Jadi, lu gajinya berapa? Menurut pendapat gua, akan lebih ideal kalau misalkan gaji lu itu 8 juta gitu setiap bulannya untuk misalkan membeli PS5. Karena menurut pendapat gua bisa aja kalau lu di bawah daripada gaji lu sekarang, cuman akan sedikit lebih berat aja. Mengingat gue juga tahu bahwa kebutuhan seseorang tuh gede banget gitu. Makanya menurut gue supaya agak lebih ringanan ketika gaji lo 8 juta. Nah, sekarang lo udah tahu nih 8 juta. Kira-kira lo mau capai ini dalam berapa tahun gitu ya? Dalam berinvestasi di reksadana. Ya udah, katakan lo targetin gue pengen beli PS5 tahun depan. Oke. Tahun depan bulan berapa? Nah, lo udah tahu nih. Sekarang lu pasti pengen tahu dong berapa yang lu harus sisihkan setiap bulan supaya tercapai goal lu itu. Nah, di sini fitur Bybit itu ngebantu banget guys gitu. Fitur Bybit yang namanya goal setting. Jadi di goal setting ini lu bisa tahu berapa yang lu harus sisihkan secara rutin setiap bulannya untuk mencapai target investasi lu gitu. Nah, kan lu udah tuh tadi tahu 13.500.000. Ya udah, lu tinggal masukin. Terus abis itu udah deh bakal ketahuan berapa investasi rutin yang lo harus lakukan untuk tercapai tujuan lo ini. Jadi sebenarnya dengan ada fitur ini itu tuh ngebantu banget buat investor pemula untuk berinvestasi rutin dan mencapai target dari tujuannya. Nah, mungkin di sini disclaimer lagi ya guys gitu, karena ini sempat ada jadi pertanyaan. Kesannya gue ini mempromosikan Bybit gitu. Padahal sebenarnya gue karena merasa, oh ini fitur Bybit bagus, udah. Tapi gue kagak dibayar, sama sekali nggak dibayar sepeser pun sebenarnya. Cuman gue sharing aja ke kalian, bagi kalian yang emang mungkin punya tujuan ini, ya udah, money manajemennya gimana, nanti gue akan coba sharing juga kalau seandainya gue dalam posisi kalian. Oke, ya. Nah, ternyata yang kalian harus sisihkan setiap bulan itu adalah 990.000. Udah ketahuan tuh ya. 990.000. Nah, sekarang money manajemennya seperti apa? Money manajemennya adalah gaji kalian kan 8 juta. Oke, itu dulu. Investasi yang kalian harus lakukan adalah 990.000. Nah, 990.000 itu sama dengan 12,38% dari total gaji kalian, ya. 12,38%. Nah, sisanya ditaruh di kebutuhan 65%, terus lalu keinginan 12,62%,
lalu di dana darurat 10%, sesuai dengan data yang ada di sini. Jadi kalian bagi, kebutuhan itu 65% karena gue juga tahu bahwa kebutuhan tuh memang sangat-sangat perlu budget yang gede. Jadi menurut gue push harus yang paling tinggi di sini, gitu. Kedua kan keinginan. Kenapa keinginan lebih besar dibandingkan dana darurat? Karena gue yakin sebagian daripada kalian juga pengen mungkin hangout, pengen kalian minum kopi enak atau apa. Jadi menurut gue porsinya gede nggak apa-apa. Nah, yang terakhir itu adalah dana darurat. Dana darurat at least lu punya 10% gitu. Dana darurat 10% itu sekitar berarti kalau ini 800.000. Ya udah gitu. Jadi dana darurat itu kalau misalkan terjadi apa-apa kalian ada nih dana tersebut. Nah, dana ini biasanya lo taruh di bank aja, gitu. Biar lebih liquid aja. Kalau lo butuh, langsung lo ambil. Kayak gitu. Coba deh lo bayangin, lo bisa punya money management yang bagus, dana darurat itu ada, otomatis kan lo ke depan hari kalau ada apa-apa, lo jadi lebih safety juga, gitu. Seperti itu sih. Nah, itu merupakan kalau seandainya gue punya budget 8 juta, terus gue pengen beli PS5. Nah, kalau kalian punya beda pendapat dengan gua money managementnya gimana, nggak apa-apa. Tapi tujuan gue di sini cuma sharing doang ke kalian. Pure, gue nggak dibayar sama aplikasi yang gue sebut tadi gitu ya. Itu nggak dibayar sama sekali, itu aja. Mudah-mudahan ini dapat membantu sobat investor semua untuk mulai berinvestasi juga dan target tujuan kalian seperti apa. Buat sobat investor semua yang memang pengen mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, itu seperti apa, keunggulannya seperti apa, plus minusnya gimana, resikonya gimana, kalian bisa pelajari di playlist dana darurat saya yang ada di samping. Nah, buat sobat investor yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini, ya, di deskripsi juga ada. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.